Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Nugroho dengan NIM 23051204242 dari kelas TIG angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan praktikum firewall NAT dengan chain source NAT. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara kerja NAT dengan chain source NAT dan mensimulasikan firewall NAT chain source NAT. Oke, pertama-tama ini adalah topologi yang kita gunakan, yaitu menggunakan 3 router dengan router ISP, router routing, dan router NAT. Satu lagi ini PC public yang langsung berhubung ke switch. Oke, pertama-tama kita akan start semua device-nya dulu. Kita start all. Ya, saat semua device-nya sudah nyala, kita lakukan tes dulu apakah sudah terkonek untuk kabelannya, karena sering terjadi bug atau apalah itu yang membuat PC ini tidak dapat connect atau kabelnya diputus. Kita cek di inbox dulu apakah sudah bisa mendeteksi routernya. Untuk PC satu ini yang terhubung ke router yang routing, yang di sini tidak terlihat kan. Nah, ketika muncul kita di motor terus kita connect. Nah, ini sering terjadi di DNS3. Cara mengatasinya yaitu kita harus pilih PC baru, kemudian kita sambungkan. Ke ini dulu. Atau kalau mau langsung ini kita delete saja. Ini kita delete, kita pindahkan ke yang ini. Sekarang ini bisa dulu kita tarik sini. Oke. Kemudian kita start lagi yang PC yang baru saja kita tambahkan. Sembari menunggu ini up, kita lanjut ke PC 2. Ini kita coba cek ke inbox dulu, kita masuk ke mikrotiknya. Nah, sini sudah bisa. Oke, kita tunggu juga. Langkah pertama yang kita lakukan setelah masuk ke mikrotiknya yaitu kita mengubah nama mikrotiknya dulu, karena nanti di PC public kita akan mengatur routing ISP agar tidak kebingungan. Jadi kita masuk ke terminal, kita ketikkan sys identity set name sama dengan R, kita tambahkan yang di atas ini yaitu ini NAT, routing NAT R. Ya, di sini sudah terganti namanya, kita bisa close. Kita tunggu PC 3 apakah sudah berjalan dengan baik. Kita coba masuk ke inbox dulu. Apakah di PC 3 sudah mendeteksi?
Hmm, oke, sepertinya ini kesalahan pada port ininya ya. Mungkin terjadi bug atau apa yang menyebabkan tidak bisa connect. Ya, begitulah. Ini bisa memasuki Winbox tapi dengan interface 3. Oke. Kalau begitu kita hapus saja yang ini ya, kita stop dulu. Oke, kita delete. Jadi nanti untuk yang ke bawah ini kita menggunakan interface 3, chapter 3. Oke, kita lanjut ke PC 1, kita ganti juga namanya sys identity segment sama dengan routing. Oke, sudah terganti namanya, kita fix. Kemudian kita ke PC public. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini terlihat ada RMAP routing. Nah, kita masuk ke ini. Menu routing yang belum kita kasih nama itu merujuk pada router ISP. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita sudah berhasil masuk ke Winbox-nya. Kita juga ganti namanya dengan sys identity sama dengan harus sudah oke. Oke, sudah terganti, kita close. Setelah kita mengganti semua namanya, kita akan melakukan setting IP address pada setiap router. Oke. Pertama kita akan mengatur pada router ISP dulu dengan cara kita masuk ke IP DHCP client. Nah, jadi yang mengarah ke internet ini kita akan menggunakan DHCP client saja. Sebelum itu kita masuk ke VirtualBox dulu, kita lakukan setting pada networknya. Network adapter 1 kita ubah sebenarnya dengan bridge adapter, tapi karena saya sudah mencoba beberapa kali dan bridge adapter itu tidak bisa menghubungkan langsung ya. Jadi kita langsung menggunakan saja daripada nanti musuhnya juga ke sini. Oke, kita minimize, kita klik plus. Nah, ini untuk chapter 1 kita klik OK. Kita tunggu IP address-nya muncul, nanti sudah mendapatkan IP. Setelah itu kita masuk ke IP address. Di sini kita akan mendaftarkan IP ini. Nah, untuk ini jalur-jalur IP-nya
seperti 172.20.20.0, 20.8, 20.16. Di sini kita daftarkan dulu. Untuk addressnya kita masukkan 172.20.20. Jika dengan network 20.0 berarti kita masukkan addressnya 1.29. Ini untuk ether 2. Jadi untuk jalur pembangunan ini ether 2, kemudian kita daftarkan network ini. Kita klik OK, maka otomatis mendapatkan network 20.26. Kita tambahkan juga untuk yang Ethernet dan PC public ini 172.20.9/29 ether 2, klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi 172.20.17/29 ether 2, OK. Di sini sudah kita daftarkan untuk semua IP addressnya. Kita lanjut setting router routing. Ini menggunakan PC 1, kita masuk IP address, kita tambahkan untuk addressnya sendiri yaitu 172.20.20.2/9. Ini untuk ether 1. Nah, ini untuk yang jalur kesininya. Jadi ini 20.1, sedangkan yang ini 20.2. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP yang ke bawahnya ini, yaitu menggunakan 192.168.1.1/24. Oke, kita ganti ke ether 2 karena akan memberikan IP ke bawah jalur IP. Oke, di sini sudah tersetting. Kemudian kita lanjut ke yang ini, karena kita minimize dulu, kita pindah ke PC 2 untuk setting router NAT. Kita masuk ke IP address, kita tambahkan jadi di sini kita masukkan 172.20.20.29. dengan kata 1. Jadi kita daftarkan 2 saja. Kemudian yang ke bawahnya kita juga masukkan 192. Kita menambahkan 2.1/2. Ini ether. Oke. Jika sudah, kita akan melakukan setting pada setiap PC. Sebelum itu pastikan pada router ISP sudah dapat ini menghubungi luar dengan cara ping 8.8.8. Nah, sudah dapat menghubungi luar, kita swap saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting IP pada setiap PC. Kita masukkan 192.168.1.2. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1
dan DNS-nya kita menggunakan yang 172.20.21. Oke. Selanjutnya kita setting IP untuk PC juga. Untuk PC juga kita menggunakan di 192.168.2.2. Untuk gateway-nya 192.168.2.1. Dan untuk DNS servernya kita menggunakan 172.20.20.9. Kita klik OK. Nah, itu kita close saja. Lanjut ke PC public. Untuk PC public ini kita menggunakan 172.20.20.18. Kemudian untuk servernya kita menggunakan 255.255.255.254. Sedangkan untuk default gateway-nya kita menggunakan 172.20.20.17. Kemudian kita menggunakan 172.20.20.17. Kita klik OK. Oke, kita tunggu sampai setnya berubah. Oke, sudah. IP PC, IP router sudah. Kita lanjut setting di router ISP agar dapat melakukan akses ke internet dari PC-PC ini. Untuk caranya kita masuk ke routernya dulu, kita masuk ke IP, kemudian di firewall, dan NAT kita tambahkan. Untuk chain-nya, source-nya, untuk out header bus-nya kita menggunakan header 1, kemudian action-nya yaitu assurance untuk menopeni agar jaringan tersebut dapat mengakses keluar. Oke, kita klik OK. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke IP, DNS. Nah, kita ini centang agar dapat menggunakan DNS yang telah kita masukkan tadi. Kita klik OK. Jika sudah, kita akan tambahkan tabel routing. Yang pertama yaitu pada router ISP. IP routes kita tambahkan yaitu destination address-nya. Jadi untuk untuk IP 192.168.1.0/24 dapat menggunakan gateway 72.20.20.2, kemudian scope-nya 30 dengan target scope 10. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah per rutenya. Kemudian kita lanjut ke router routing. Kita masuk ke IP, kita masuk ke routes. Nah, kita di sini juga kita tambahkan untuk destination address-nya dari mana saja, nanti dapat secara otomatis. Kemudian untuk gateway-nya 72.20.21 dengan scope 30 dan target scope 10. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut ke PC juga, yaitu yang membuka router NAT. Kita masuk ke IP routes, kita tambahkan. Nah, ini juga hampir sama seperti PC1, jadi destination address-nya dari mana saja nanti otomatis. Kemudian untuk gateway-nya 72.20.20.9. Scope-nya 30, target scope juga sama 10, kita langsung OK. Oke, jika semuanya sudah di-setting, kita tambahkan NAT yang standar menggunakan assurance pada routing NAT. Pertama kita masuk ke IP, firewall, NAT, dan kita tambahkan yaitu untuk chain-nya itu source NAT. Kemudian untuk out interface-nya itu menggunakan header 1, kemudian action-nya security. Kita klik OK. Oke, di sini sudah ditambahkan untuk rule-nya. Kemudian kita akan melakukan uji coba ping
pada 888. Nah, di sini kita akan melakukan tracking juga pada yang menggunakan PC public, karena pada saat ini PC public di sini membuka router PSP dengan cara kita masuk ke IP, masuk ke firewall, kita cek di connection. Nah, di sini saat kita mengetik nanti akan muncul rute dari mana saja. Kita coba. Oke. Ini juga kita siapkan terminalnya. Pertama-tama kita lakukan ping 8888. Jadi dari sini agar terus menerus ya, tidak berhenti. Kita coba ping terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Yang masih belum berhasil, mungkin ada kesalahan sedikit di lainnya. Kita coba ping juga dari PC2 ini, ping 8888. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, ya mungkin ini kesalahan pada GNS3-nya tadi yang belum saya setting ulang setelah menghapus. Tadi saya lupa, ini saya setting di Ether 3 ini. Statusnya ini menggunakan Ether 3. Jadi kita balik ke PC1 dulu. Kita masuk ke bagian IP dan address. Nah, untuk bagian ini kita ubah ke Ether 3. Klik OK, sudah mendapatkan baru. Oke. Di sini langsung terhubung ya. Ping 888. Ya, di sini sudah bisa mendapat balasan karena tadi itu masih tidak cocok antara interface-nya. Dan di sini juga 888 sudah mendapatkan balasan juga. Kemudian kita pantau pada router PSP-nya ini. Nah, di sini terlihat bahwa PC dengan source 1.2 yaitu di PC1 ini melakukan menuju ke address 888 yang kita ping tadi, yaitu menggunakan protokol ICMP, yaitu melakukan ping. Kemudian pada source address berikut, nah di sini perbedaannya yaitu ini menggunakan NAT dan ini menggunakan routing biasa. Di routing biasa PC ini terdeteksi menggunakan IP aslinya, sedangkan pada NAT ini menggunakan IP pada routernya ya. Oke, kita minimize dulu, kita jelaskan pada bagian ini. Jika pada routing ini tidak ditopengin, jadi dia langsung mengeping keluar ke internet dan ini IP-nya sudah ketahuan, yaitu yang melakukan ping ini 192.168.1.2, yaitu pada IP PC tersebut, PC1. Sedangkan pada Ethernet dengan IP PC 192.168.2.2 saat melakukan ping juga ke internet, IP yang terbaca di sini yaitu 172.20.21, yang mana IP tersebut kita daftarkan pada router ini, jadi tidak langsung dari IP PC-nya. Oke. Dan kita buka lagi.
mungkin kita juga melakukan ping pada RST juga ini, ping 888. Oke, di sini juga terdeteksi ya. Ini juga langsung IP dari PC-nya, yaitu 172.20.2018. Ini dari PC public yang sudah kita setting dan protokol ICMP. Oke. Jika semua sudah, kita akan lakukan tes lain. Jadi kita berhentikan dulu. Oke, kita berhentikan semua dulu. Oke, kita lakukan uji coba pada router Ethernet. Oke, sebelumnya kita sudah memasukkan MeshBuilder ini, kita akan disable terlebih dahulu. Oke, setelah kita disable MeshBuilder-nya, kita akan melakukan percobaan lain, yaitu kita tambahkan dulu. Oke, pada chain-nya kita menggunakan source-nya. Kemudian untuk authentication-nya yaitu menggunakan header 1, dan action-nya di sini yaitu source-nya dengan address 172.20.20.11. Sebelum itu di sini menggunakan protokol ICMP. Kita klik OK. Kemudian kita akan melakukan ping lagi dan kita akan pantau dari PC public. Oke, di sini kita akan melakukan ping 8888. Oke. Jadi di sini sudah melakukan ping dan terbaca ya di sini. Nah, ini saat menggunakan ICMP ini menggunakan source address 20.11 yang sudah kita atur di sini tadi, menggunakan IP address 20.11. Kemudian kita akan melakukan HTTP request, yaitu menggunakan Mozilla Firefox. Di sini kita akan mencoba membuka misalnya Micotic. Kita coba apakah bisa. Dan di sini terlihat melakukan beberapa request, tapi ini hanya muter-muter saja karena yang kita izinkan tadi hanya ICMP. Oke, kita tunggu, pasti hasilnya request timeout. Oke, di sini server not found karena tidak terhubung, karena hanya ICMP saja yang kita izinkan. Oke, kemudian kita kontrol C saja, kita berhentikan. Kemudian kita akan melakukan mengubah Ethernet ini dengan uji coba lain, yaitu ini kita disable terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi dengan change source node, out interface itu ether 1, kemudian actionnya juga sama as source node dengan IP 172.20.20.10. Kemudian di sini protokolnya pertama kita tidak ICMP dulu, kemudian ini kita centang, kita nyalakan, yaitu selain ICMP
maka akan dapat melakukan ini. Kita klik OK, kemudian kita coba bikin lagi. Ya, di sini terlihat request timeout karena kita menggunakan rule yang dimana kita mengizinkan selain ICMP. Kemudian untuk membuktikan tersebut, kita masuk ke Mozilla lagi, kemudian kita baru saja biar terlihat, kita ketikkan microtik.com. Nah, di sini dapat terlihat kita dapat mengakses Microtik. Jika kita lihat pada trackingnya, ini dari IP 172.20.20.10 kita melakukan request TCP, yaitu TCP ini untuk HTTP dan HTTPS. Dan untuk ICMP-nya tetap request timeout karena memang tidak diizinkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.